Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan nabiyya wala rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa dakwah Shalah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita atas segala nikmat. Dan nikmat-nikmat yang paling besar adalah nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta salawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana karena beliau telah sampai kepada kita yaitu Islam. Jamaah dakwah Shalah rahimakumullah. Hendaknya kita memperhatikan di sekeliling kita, di sekitar kita terhadap apa-apa yang terjadi terhadap kita, terhadap keluarga kita, terhadap anak-anak kita, terhadap diri kita, terhadap istri kita, dan semuanya orang-orang yang kita cintai. Karena apa? Karena tidak jarang kita ketahui atau tidak jarang orang mengerti bahwa ini adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang terjadi kepada mereka, yang terjadi kepada saudara-saudara kita, atau yang terjadi kepada kita, ini adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin hanya berpikir bahwa ini adalah bentuk hinaan kepada diri kita, bentuk direndahkannya diri kita. Padahal apa? Padahal tidak. Ini adalah bentuk cinta Allah kepada kita, pada orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana buktinya? Buktinya adalah hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam. Yang dimana idza ahabballahu qauman, jika Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan mengujinya. Allah akan menguji mereka. Maka ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bentuk rasa cinta kita. Bentuk cinta kita, bentuk cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena apa? Karena setiap manusia, hatta nabi sekalipun, itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bisyai'in, dan akan kami uji kalian bisyai'in minal khauf, kami akan menguji kalian dengan apa? Dengan rasa takut, dengan minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus was samarat. Setiap manusia akan pasti diuji. Ingat kalimatnya wa nabluwannakum, di situ ada nun taukid. Nun taukid taqilah ya, penekanan bahwa pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ujiannya? Mungkin yang sedang kita rasakan yaitu apa? Minal khauf, ketakutan akan masa depan, ketakutan akan keluarga kita, mau dibiayai seperti apa, ketakutan bisnis kita mau direncanakan seperti apa. Wal ju' dan rasa lapar. Wa naqsi minal amwal, dan kekurangan harta. Ini bukan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana ujian dari Allah taala itu bentuk rasa cinta Allah kepada kita. Rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta. Itu adalah bentuk rasa cinta Allah kepada kita. Perhatikan kalimat berikutnya. Wabasyiris sabirin, berikanlah kabar gembira. Untuk siapa?
untuk orang-orang yang bersabar. Bersabar apa? Bersabar atas ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pahamilah, inna wa'dallahi haqqo. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Dan setiap manusia pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa tadi, berupa kekurangan, rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta. Tapi ingat kata Allah Subhanahu wa taala, wa basyiris sabirin, kabarkanlah dengan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Hendaklah kita bersabar dan selalu menekankan kepada diri kita bahwa janji Allah itu benar. Dan berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita bersu'uzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah sesuai prasangka hambanya. Mana dalilnya? Dalilnya adalah kata Rasulullah SAW dalam hadis muttafaqun alaih. Hadis Bukhari Muslim ya. Apa kalimatnya? Ana inda zonni abdi bi. Ana inda zonni abdi bi. Aku sesuai prasangka hambaku. Jadi hendaklah kita berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa-apa yang terjadi kepada diri kita, keluarga kita, anak-anak kita. Mungkin dari tidak adanya pekerjaan, dipecat, atau kekurangan harta, atau rasa lapar yang menimpa kita. Hendaklah kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka baik. Karena apa? Karena setelah itu akan Allah hadirkan kebahagiaan menurut kita. Jamaah rahimakumullah, hendaknya kita selalu memperhatikan hal-hal ini dan menekankan kepada diri kita, keluarga-keluarga kita untuk bersabar di atas jalan Allah Subhanahu wa taala agar tidak berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Serta selalu bersyukur dan tenang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, ingatlah ketika Nabi Musa, ketika beliau telah sampai di ujung laut, di hadapan beliau langit, yang di bawahnya adalah lautan yang menghalangi beliau. Tapi beliau tidak menyangka bahwa laut itu akan terbelah. Dan ketika Nabi Ibrahim akan dibakar, beliau tidak menyangka bahwa api itu akan menjadi dingin dan tidak melukai dan mencelakai beliau sama sekali. Tapi yang Nabi Allah ini tahu, yang Nabi-Nabi Allah ini paham, bahwasannya Allah itu maha baik dan maha penolong. Jadi hendaknya kita selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa-apa yang terjadi di dalam hidup kita. Kita tidak perlu bertanya-tanya bagaimana cara Allah menolong, bagaimana cara Allah kita mengeluarkan kita dari masalah-masalah hidup kita. Cukuplah kita berhusnuzon kepada Allah tanpa bertanya-tanya bagaimana cara keluar masalah tersebut. Karena Allah maha benar dan Allah maha menepati janji. Apabila kita di dalam hidup kita merasakan kegelisahan, kekecewaan, kesakitan, hendaklah kita selalu bersyukur kepada Allah dan bersabar atas nikmat ujian yang dimana ini adalah bentuk cinta Allah kepada kita, serta Allah akan menaikkan derajat kita. Mungkin cukup itu yang bisa kami sampaikan. Semoga selalu bermanfaat, terutama untuk Al-Faqir dan para hadirin yang mungkin yang merasakan sedang dalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu mengingatkan kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala serta bersabar atas ujian-ujian tersebut. Aqulu qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.